Anwar, Hadir. Ahmadul Ulum, Ar-Rahman, Hadir. Fatir, Hadir. Ferdi, Hadir. Ferry, Hadir. Firdaus, Hadir. Airul Suhaji, Hadir. Idrus, Hadir. Iqbal, Hadir. Irfan, Hadir. Iskandar, Hadir. Manusi, Hadir. sakit ya? Sakit apa Manusi? Ini malah Kita doakan semoga Manusi ini bisa diberikan kesembuhan. Amin. Mariadi, Hadir. Masum, Hadir. Muhammad Arif, Hadir. Muhammad Idris, Musopan, Ferry, Hadir. Rahmat, Hadir. Rofi'i, Hadir. Ridwan, Hadir. Rasul, Sofan, Sufin, Yusril, Hadir. Muhammad Alif. Hadir. Alhamdulillah ya. Semoga yang diberi ujian sakit oleh Allah berikan kesehatan. Amin. Kalian semua yang sehat semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita masuk pembelajaran kita rapikan dulu, siapkan kondisi kita ya. Yang mukanya agak-agak galau, sedih, kita buang jauh-jauh, kita segerakan proses pembelajaran. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang keteladanan Imam Syafi'i. Ada yang kenal dengan Imam Syafi'i? Angkat tangan. Ya, Fatir. Imam Madhab, Pak. Imam Madhab Yang keempat. 4 ya. Mazhabul arba'ah. Bagus, jawaban kamu betul. Ada yang lain yang menambahkan tentang Imam Syafi'i itu seperti apa gitu? Nah, beliau itu seperti apa dan apa saja ijazah-jasa ataupun segala sesuatu yang terkait dengan Imam Syafi'i. Ada yang bisa jawab? Ya. Salah satu ulama Hujatul Islam. Oh, Hujatul Islam, yang mana keilmuannya luar biasa ya. Bagus, jawaban kamu benar. Ataukah ada yang tahu tentang karangan-karangan dari Imam Syafi'i? Ya, aja. Al-Um ya. Al-Um itu merupakan kitab yang bagaimana? Tentunya Kitab yang fikih ya, berdasar. Selanjutnya kita akan masuk kepada materi. Nanti Bapak akan sampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, kalian bisa menjelaskan biografi Imam Syafi'i. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan, menguraikan tentang karya-karya Imam Syafi'i. Sekaligus pengalaman pembelajaran ataupun proses menimba ilmunya Imam Syafi'i. Yang terakhir, kalian bisa menjelaskan tentang keteladanan Imam Syafi'i. Apa yang bisa diambil dari Imam Syafi'i itu? Pelajaran apa yang bisa diambil dari Imam Syafi'i? Baik, selesai ini Bapak akan menampilkan video tentang Imam Syafi'i. Kalian ambil, catat poin-poin pentingnya. Setelah itu nanti Bapak harapkan kalian membentuk kelompok untuk kita lanjutkan diskusi ya. Bisa dimengerti? Siap semuanya? Siapkan pulpen dan kertasnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Dengarannya? بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Usianya baru 15 tahun saat sang hakim memutuskan remaja ini sudah dianggap layak mengeluarkan fatwa. Ilmu yang begitu dalam serta kecerdasannya yang di atas rata-rata menarik perhatian sang guru. Apalagi Syafi'i hafal luar kepala seluruh isi kitab karangan gurunya. Tak heran jika Syafi'i mendapat perhatian khusus dari sang guru Imam Malik. بسبب كلمات في كتاب الله لم أعرف معناها. كلمة كلمة تقصد. يقول تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سورة الشمس. نعم يا إمام. ما معنى كلمة دساها؟ ما استضافتني هذه الكلمة قط. وأنا كذلك. هل تأذنني يا إمام أن أتغير لبعض الخطأ؟ وأين تذهب؟ أبحث عن أصل هذه الكلمة ومعناها. لو أن بي قوة لفعلت مثلك. وأين تنوي البحث؟ أرحل إلى مضارب خذيل في البادية فهم أعلم الناس بلغة العرب. على بركة الله.
Syafi'i benar-benar pelajar yang cerdas dan rajin. Ia rela berkelana berbulan-bulan demi memuaskan hasrat ilmu pengetahuan yang tak ia temukan jawabannya. Sekalipun hanya satu kata dalam Al-Quran. Pada tahun 179 Hijriah, Imam Malik, guru tercinta Syafi'i, meninggal dunia. Sejak itu, Syafi'i muda mulai berkelana ke negeri-negeri Islam, belajar dan berdiskusi dengan para ulama di Mekah, Yaman, Persia, dan Baghdad menjemput kebesarannya. Sudah cukup anak-anak? Bagaimana videonya? Bagus? Sekarang kalian bentuk kelompok. Langsung bentuk kelompok. Akan Bapak bagikan ekor. Kemudian langsung posisinya. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 ya. Mereka sudah lihat.
sudah dapat? Sudah. Nah ya? Ya sudah, kita lanjut diskusinya ya. Oke, semuanya? Sudah dapat ya? Oke, sampai lalu kita langsung bahas. Yang pertama yang kita bahas adalah biografi kelompok 1. Silakan kelompok 1 paparkan bagaimana biografi Imam Asy-Syafi'i. Silakan. Nanti kelompok yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Biar lebih sempurna. Silakan. Berdiri, silakan berdiri. Berdiri. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Syafi'i adalah seseorang yang jasa-jasanya tidak dapat dilupakan oleh seluruh umat Islam. Beliau adalah penyusun pertama kali usul fiqh. Sebelum kelahiran beliau, ilmu kaidah hukum Islam itu tidak mengenal fungsi serta peran Al-Quran, Sunnah dan ijma secara baik. Mereka hanya memakai saja tanpa mengetahui hubungan antara dalil-dalil tersebut. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Al-Abbas bin Utsman ibnu Syafi'i ibnu Al-Sa'ib ibnu Ubaid ibnu Abdul Yazid ibnu Hashim ibnu Abdul Muttalib ibnu Abdul Manaf. Ia dilahirkan di Gaza, suatu daerah dekat Palestina pada tahun 150 Hijriah, kemudian dibawa oleh ibunya ke Mekah. Kemudian Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 Hijriah pada usia 54 tahun. Ya, bagus. Berikan tepuk tangan untuk temannya. Kelompok 2, 3, dan 4 ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Silakan. Kelompok 4 ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Ya, kelompok 2, kelompok 3 silakan. Silakan. Ada di depannya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tambahan dari biografi Imam Syafi'i, yakni ketika beliau berumur 7 tahun, beliau sudah bisa menghafal Al-Quran sesuai dengan urutan surah-surahnya dan ayatnya secara benar dan tartil. Selanjutnya pada umur 10 tahun beliau sudah menghafal kitab yang sangat monumental ataupun terkenal pada zaman itu, yaitu kitab hadis Al-Muwatta yang dikarang oleh Imam Malik. Dan pada umur 15 tahun beliau sudah diberikan izin oleh gurunya untuk berfatwa. Oh, berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada tambahan kelompok lain? Kalau sudah, kita langsung kita bahas ya. Jadi biografi Imam Syafi'i yang pertama, Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Muhammad bin Idris dan nasabnya itu sampai kepada Abdi Manaf. Jadi Imam Syafi'i ini merupakan keturunan dari garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian beliau lahir di Gaza, yang sekarang Palestina, di jalur Gaza. Yang pada beberapa tahun kemudian beliau dibawa ke Mekah oleh ibunya. Kemudian orang tuanya bernama Idris Al-Abbas, nama ayahnya. Nama ibunya Fatimah binti Ubaidillah Asdiyah. Itu nama orang tuanya. Kemudian wafat beliau itu pada hari Kamis, tepatnya menjelang, ada yang mengatakan menjelang maghrib, ada yang mengatakan ba'da maghrib, itu malam Jumat ya, yang kemudian dimakamkan di hari Jumat. Itu wafatnya Imam Asy-Syafi'i. Wafat beliau pada umur 204 Hijriah, tepatnya ketika umur 54 tahun. Itu tentang biografi Imam Syafi'i. Kemudian kelompok 2 menjelaskan tentang pendidikan Imam Syafi'i. Seperti apa sih pendidikan Imam Syafi'i itu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menguraikan pendidikan Imam Syafi'i. Pendidikan Imam Syafi'i dimulai sejak ia berada di Mekah. Ia menghafal Al-Quran dan mempelajari hadis. Menjelang usia 9 tahun, Imam Syafi'i telah menyelesaikan pelajaran baca tulis, bahkan telah mampu menghafal Al-Quran 30 juz serta menguasai sejumlah hadis Nabi. Ia mempunyai minat yang sangat tinggi dalam
kemudian hafal kitab Muwatta pada umur berapa tahun? 9 tahun. Berapa lama beliau hafalnya itu? 9 malam. Hafal kitab Muwatta 9 malam. Kemudian belajar fikih ar-ra'yu itu tentang ini, logika. Kepada muridnya Imam Hanafi bernama Imam Hasan Saiban di Irak. Kemudian masa kecilnya beliau itu belajar kepada guru-guru di Makkah. Yang kemudian tak lama kemudian Imam Syafi'i belajar bahasa Arab kepada Bani Budail, merupakan sebuah suku yang masih kuat dan kental tentang bahasa Arabnya. Kemudian kelompok 3 silakan jelaskan tentang nasihat dan karya monumental Imam Syafi'i. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya akan menjelaskan kitab-kitab yang sangat monumental yang telah dikarang oleh Imam Syafi'i. Yang pertama adalah kitab Ar-Risalah yang membahas tentang masalah-masalah nasakh wal mansukh dan ijtihad, qiyas, ijma' dan lain-lainnya. Terus kitab Al-Um yang sebagai kitab induk dari fikih, dan kitab Ikhtilaf Malik wa Syafi'i yaitu terjadinya perbedaan pendapat antara Ali dan Ibnu Mas'ud, antara Imam Syafi'i dengan Ibnu Hanifah, dan kitab Musnad yang berisi tentang hadis-hadis yang berada di dalam kitab Al-Um yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya. Kalau tentang nasihat Imam Syafi'i, boleh disampaikan? Jadi kitab yang Nasihat Imam Syafi'i yang nomor ada 6 ya, nasihat Imam Syafi'i ya. Biasa kita baca dalam kitab Ta'lim Ta'lim. ya, Ya silakan, sampaikan. Ada berapa itu? ada 6. Sampaikan. Yang pertama yaitu kecerdasan, yang kedua bersemangat, yang ketiga kesabaran, yang keempat berkecukupan, yang kelima petunjuk ustadz, dan yang keenam yaitu membutuhkan waktu yang lama. Ya, ada 6 dari syarat menuntut ilmu menurut Imam Syafi'i. Ala lan tanal ilma illa bisitatin. Sa'undi ka an majmu'iha bibayan da'aun warisun wasdibarun wa kullufatun wa tulus zaman. Ada yang mengatakan 5, ada yang mengatakan 6. Oke ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4 ya, kita bahas dulu ya tentang karya monumental. Sebenarnya karya monumental Imam Syafi'i ini banyak. Ada yang mengatakan 105 kitab. Tapi dalam pembahasan ini yang paling terkenal ada 4. Yang pertama kitab Ar-Risalah. Yang kedua kitab Al-Um, kitab Ikhtilaf, dan kitab Al-Musnad. Jadi kitab Musnad itu berisi tentang hadis-hadis dari kitab Al-Um. Seperti ya. Selanjutnya nasihat Imam Syafi'i. Beliau punya nasihat 6, ada yang mengatakan 5 tentang syarat menuntut ilmu. Yang pertama kecerdasan, semangat, kesungguh-sungguhan, kesabaran, biaya atau modal, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Jadi ketika kita belajar diharuskan untuk belajar dalam waktu yang lama. Selanjutnya boleh kelompok 4 untuk menjelaskan tentang keteladanan Imam Syafi'i. Seperti apa sih Imam Syafi'i itu kalau kita pelajari dan kita amalkan keteladanannya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Keteladanan Imam Syafi'i ini menjelaskan yaitu kita harus bertakwa, sabar, ikhlas, zuhud, wara'. Haus dalam menimba ilmu. Dalam artian orang yang selalu kurang dalam mempelajari ilmu. Ya. Nah, berikan tepuk tangan untuk kelompok. Kelompok yang lain ada yang menambahkan? Oh tidak, kita bahas ya. Jadi keteladanan Imam Syafi'i itu sebenarnya ada 6. Yang pertama adalah takwa. Yang kedua itu adalah wara', zuhud, sabar, dan ikhlas. Ini tampak dari beliau proses dalam mencari ilmu. Beliau sangat wara', sangat takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wara' artinya tidak makan sesuatu kecuali memang sudah jelas makanan tersebut. Yang ketiga zuhud. Beliau itu hidup dalam kesusahan, hidup dalam kesederhanaan, tidak berlebih-lebihan. Kemudian sabar menuntut ilmu dari guru satu ke guru yang lain, sabar menuntut ilmu dari tempat ke tempat yang lain. Kemudian ikhlas, tentu beliau menjadi seorang ulama besar, mengajar di Mesir. Kemudian ada kaul, namanya kaul jadid. Belajar di Irak, ada namanya kaul qadim. Sehingga pembelajaran atau
perhatikan ya. Selanjutnya kita akan simpulkan bersama-sama tentang materi-materi kita hari ini. Yang pertama tentang pendidikan Imam Syafi'i. Yang pertama Imam Syafi'i itu belajar fikih kepada siapa? Imam Malik. Dan belajar hadis kepada Imam Malik. Yang kedua Imam Syafi'i itu hafal kitab Muwatta ketika berapa tahun umurnya? Mengatakan 9 dan mengatakan 10 tahun. Berapa lama beliau hafal kitab Muwatta? Luar biasa ya. Kitab Muwatta yang ada sekitar 7.000 hadis bisa dihafal dalam waktu 9 tahun. Yang ketiga Imam Syafi'i itu belajar fikih ar-ra'yu tentang logika kepada siapa? Murid dari Imam Hanafi. Imam Hanafi sudah meninggal ketika lahirnya Imam Syafi'i. Itu kurang lebih 3 minggu atau 3 pekan. Kemudian Imam Syafi'i itu kecilnya di mana? Di Mekah. Kemudian yang selanjutnya hafal Al-Quran ketika umur berapa tahun? 7 tahun. Belajar bahasa Arab kepada siapa? Merupakan sebuah bani atau suku yang masih kuat dan kental tentang bahasa Arab. Selanjutnya apa saja karya monumental dari Imam Syafi'i? Yang pertama kitab apa? Risalah. Sebuah kitab yang dituliskan oleh muridnya, namanya Rabi. Jadi dipanggillah oleh Imam Syafi'i, Rabi, tuliskanlah ini, tuliskan. Menjadi sebuah kitab, namanya kitab Ar-Risalah. Yang kedua kitab Yang ketiga kitab Ikhtilaf. Kemudian yang keempat adalah kitab Musnad Imam Syafi'i. Selanjutnya ada berapa nasihat dari Imam Syafi'i? Yang pertama kecerdasan, yang kedua ini merupakan syarat dari orang yang mencari ilmu. Selanjutnya seperti apa keteladanan Imam Syafi'i itu? Ada berapa? Ini ada 6 ya. Yang pertama adalah takwa. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ikhlas. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita sama-sama tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Mudah-mudahan pembelajaran kita bisa menjadi pembelajaran yang bermanfaat, yang berkah, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan membahas tentang materi-materi yang menjadi materi pembelajaran kita. Bapak akhiri, mudah-mudahan menjadi ilmu yang berkah, yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.